Ya, ini kecil-kecil dan jangan pernah diremehkan bahwa kecil-kecil itu tidak bermanfaat. Sangat bermanfaat sekali, even kecil. Memberi bantuan, good things itu tidak perlu harus besar-besar. Apalagi sudah membantu. Nama saya mana kok nggak dicantumkan di sini ya? Telah membantu. Wah, Jaya Medo namanya $100.000 untuk membangun gedung ini. Paling seneng itu. Bahkan kalau dalam pertemuan duduk tidak taruh di depan, marah. Kok saya nggak dianggap? Saya nggak dianggap, itu adalah ego yang selalu mengganggu kita. Ya, duduk di acara dan sebagainya. Ada orang-orang yang malah senang itu duduk di belakang apa? Supaya cepat pulang. Kalau duduk di depan nggak bisa pulang, nunggu dulu gitu. Satu pulang semua begitu. Nah, dan yang ketiga ini tidak kalah pentingnya adalah Sacito Pariodapamang, Sacito. Sambuddhasa Suko Sanggasa Samaki. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai pencerahan sempurna dengan usahanya sendiri. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai pencerahan sempurna dengan usahanya sendiri. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai pencerahan sempurna usahanya sendiri. Suatu kaum apabila selalu hidup dalam kerukunan akan memperoleh kebahagiaan. Demikian sabda Sang Buddha. Saudara sekalian, hendaknya tetap dalam sikap anjali menghormat kepada guru junjungan kita Sang Buddha, seraya menyatakan Namo Buddhaya. Semoga dengan kekuatan keyakinan kita kepada Sang Tiratana, semoga kita semua selalu dalam keadaan selamat, terjauhkan dari malapetaka, terjauhkan dari kesulitan-kesulitan yang besar. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat batinnya, memiliki cinta kasih dan kasih sayang, sehingga kita memperoleh kesehatan fisik yang sehat, kuat, dapat mencari nafkah dengan sebaik-baiknya dan selalu rukun dimanapun kita berada. Semoga Sang Tiratana selalu memberikan kekuatan, berkah dan perlindungan kepada kita sekalian. Sadhu. Saudara sekalian yang saya hormati dan sayangi, selamat siang, Namo Buddhaya. Sungguh bahagia hari ini saya bisa berkumpul bersama setelah sekitar 5 tahun tidak bisa hadir. Beberapa kali Yogi mengundang, tapi seringkali banyak berhalangan. Tapi kali ini saya dimungkinkan karena memiliki long trip dari Malang ke Jakarta 4 malam, kemudian dari ke Jakarta, kemudian ke Pekanbaru untuk merayakan Maga Puja di sana, kemudian lanjut ke sini 3 malam, besok melanjutkan ke Kuala Lumpur, yaitu apa? Melihatkan onderdil saya, badannya. Kayak mobil sudah tua, dorong baru bisa jalan itu. Bukan jalan baru dorong. Yaitu saudara sekalian, kita baru saja Anda merayakan tahun baru Imlek ya. Gong Xi Fa Cai. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat, kuat, selamat. Ada video yang kemarin menceritakan ada perbedaan budaya antara Tionghoa dengan khususnya Jawa. Nah, kalau di Imlek, ya semua merayakan dengan penuh dengan kegembiraan, senang karena memasuki tahun baru. Tapi kalau tahun barunya orang Jawa dan juga Bali, selalu disambut dengan quiet, dengan diam, nggak usah rame-rame. Terutama di Keraton Jogja dan di Solo, kalau menjelang tahun baru 1 Suro itu, mereka melakukan pradaksina mengelilingi keraton dengan cara diam, tidak pakai sandal, dan mengelilingi dengan membawa pusaka-pusaka keraton. Itu budaya Jawa yang masuk dalam agama Islam. Di Arab tidak ada.
Selama orang itu merasa dirinya Jawa dan menganut budaya setempat, mereka melakukan pradaksina. Nah, di Arab sendiri ada pradaksina, yaitu kalau mereka mau naik haji, yaitu melakukan tawaf mengelilingi batu Ka'bah sebanyak 7 kali, ya, tapi anti clockwise, berbeda dengan kita. Nah, di dalam YouTube itu dikatakan ada suatu pandangan yang berbeda antara kaum Tionghoa dan orang Jawa. Ya, kalau orang Tionghoa itu adalah mereka lebih mengutamakan happiness in this world. Bagaimana mencari kebahagiaan di bumi ini. Bahkan secara kasar mengatakan Tuhannya orang Tionghoa itu duit. Money and money and money, begitu. No money, no happiness. No money, no friends. Ya, selalu money and money. Ya. Karena itulah mengapa kita lihat bagaimana Tiongkok itu tidak pernah menjajah negara lain. Beda dengan Western. Mau Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris selalu menjajah orang lain. Tionghoa yang orang kerajaan-kerajaan dan bangsa Tiongkok, meskipun kuat, dia tidak pernah menjajah negara lain. Tapi yang dijajah ekonominya. Dan ada yang mengatakan, kenapa sih orang Tionghoa itu matanya sipit-sipit kok enggak belok-belok itu? Ya, ini dikatakan, iya, dengan mati sipit aja menguasai dunia, apalagi kalau belok, habis dunianya ini. Nah, itu. Jadi kemudian dikatakan kalau orang Jawa selalu surga, ke surga. Mau melangkah lihat dulu kitabnya, arahnya nanti ke surga. Sehingga apa? Tidak terlalu diperhatikan selama dia hidup di dunia. Miskin gak apa-apa, asal bisa naik haji dan naik ke surga. Tetapi orang Tionghoa yang dipikir tidak hanya berbahagia di alam ini, tetapi dia juga ingin berbahagia afterlife. Jangan after death ya. Afterlife lebih indah. Karena life itu adalah bersambung kehidupan itu. Oleh karena itulah mengapa bagaimana menyeimbangkan hidup di dunia ini dan juga di alam lain. Kalau kita sendiri tidak bisa hidup bahagia di alam ini, maka mustahil bisa hidup di alam lain. Kita lihat di orang Tionghoa kalau meninggal dunia selalu ada rumah-rumahan, ada pelayannya, ada apa lagi itu, rumah-rumahan, waduh, indah sekali. Nah, itu diharapkan nanti di surga pun sudah memiliki rumah di sana. Yang saya lihat ada pesawat terbangnya, kemudian ada kartu kreditnya. Tapi saya enggak yakin di sana buka bank apa enggak itu. Ya, kemudian kredit ada pesawat-pesawatan, apakah di sana ada airportnya, heavenly airport begitu. Nah, ini pemikiran bahwa diseimbangkan antara kehidupan di sini. Kalau kita bisa hidup dengan baik, dengan samagi, ya, saya katakan suku sanghasa samagi. Ya, sanghasa itu sangga. Sangga itu ada dua pengertian. Sangga dalam pengertian sempit itu biku sangga. Bisa bikuni sangga. Sangga Theravada, sangga Mahayana. Tapi dalam pengertian luas sangga itu artinya community. Anda sendiri ini adalah sebenarnya sangga juga di dalam bahasa Sanskerta. Nah, sangga itu selalu karena ini banyak perbedaannya daripada persamaannya. Anda datang sini mempunyai persamaan, sama-sama beragama Buddha. Ya, mungkin ada yang tidak bisa terjadi, hanya ingin mendengarkan apa sih yang terjadi di tempat ini, bagaimana peribadatannya, ceramahnya apa saja. Ya. Ada juga yang cari perkara kemudian divideokan, disiarkan, wah geger rame. Ada juga. Nah, baru ngomong begitu sudah difoto itu. Tinggal nanti dimasukkan TikTok, YouTube, wah geger, menghina agama,
penista agama, wah terjadi kerusuhan sosial anti Tionghoa. Wah, kan ada orang-orang yang berpikir buruk begitu. Tetapi kalau kita melihat samagi itu di dalam banyak perbedaan, di pada persamaannya, maka di dalam hidup itu adalah jangan dipertentangkan apa yang berbeda, karena pasti beda. Ya, karena sidik jari ini pun, fingerprint pun tidak sama. Kemudian kornea mata juga tidak sama sekarang pakai itu, dipakai di imigrasi itu, nggak ada yang sama. Karena itulah maka di dalam kehidupan bersosialisasi yang serba berbeda ini, nah, kita jangan terlalu melihat perbedaannya, tapi bagaimana yang berbeda itu bisa kita dampingkan sehingga memperoleh apa? Power, mempunyai energi power, yaitu memperkokoh. Kita lihat bendera kebangsaan kita merah dan putih itu, dua itu saling bertentangan. Tinggal diartikan berbeda-beda. Merah bisa berarti berani, putih berarti suci. Ya, Tiongkok mengartikan beda, orang Belanda juga mengartikan beda. Same color but different meaning. Dan semua mempunyai arti-arti yang sangat positif. Nah, Singapura yang berada di antara Malaysia dan Indonesia, ya sudahlah saya perpadukan aja. Kalau ambil merah putih, nggak bisa. Nah, oleh karena apa? Karena juga dekat di Malaysia, ya ditempelkan aja bulan bintangnya ya. Sedangkan bulan bintang itu untuk orang Islam, wah itu mempunyai nilai yang tinggi secara agama. Sedangkan Singapura yang beragama Muslim menjadi minoritas, tetapi demi keserasian, keselarasan, maka itu yang dipakai. Bahkan lagunya pun diambil dari lagu kebangsaannya dari bahasa Indonesia itu. Bahasa Indonesia, Malaysia juga begitu. Nah, oleh karena itulah maka di dalam kehidupan ini kita carikan mengenai bagaimana menselaraskan dari hidup. Suami, laki dan perempuan menikah itu serba beda semuanya. Ya di sini tidak boleh yang sesama jenis belum boleh ya di sini. Ya. Thailand masuk boleh sudah sama Taiwan ya, sama Nepal tidak salah. Serba beda. Dan inilah yang gunanya memperoleh happiness itu, kerukunan itu oleh karena kemampuan kita menselaraskan sesuatu yang berbeda. Ada di kantor juga demikian, memiliki karyawan-karyawan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi nilainya itu adalah bagaimana kita bisa melihat yang ada. Dan tahun ini hari ini Anda baru saja merayakan juga Cap Gome ya. Cap Gome itu di Tiongkok nggak ada lontongnya ya. Kok jadi lontong Cap Gome itu dari mana itu ceritanya itu? Di Tiongkok itu tidak ada setahu saya itu lontong Cap Gome. Di sini dirayakan juga bentuknya lontong Cap Gome. Enggak juga kan. Bahkan lontong Cap Gome itu disajikan di acara kawinan yang nggak ada kaitannya dengan Cap Gome, tapi namanya lontong Cap Gome gitu. Itu adalah suatu the beauty, keindahan daripada kreasi kita, menyenangkan orang lain, membuat orang lain happy. Itulah yang diajarkan oleh Sang Buddha dan saya harus ikuti ya selama kita bekerja, selalu bertemu dengan orang-orang lain. Nah, bagaimana kita itu dalam tahap pertama itu membuat mereka itu happy. Jangan membuat mereka itu susah. Seringkali orang mengatakan kalau bisa dibikin susah, kenapa bikin gampang? Nah, kalau kita mengenal ajaran Buddha, ya, maka harus kita mencari bagaimana kita itu mempermudah. Kalau masalah-masalah kecil, jangan suka digede-gedein. Kebiasaan kita, masalah kecil digede-gedein. Supaya kelihatan ceritanya, wah
ya enak, senang. Itu adalah hal yang tidak layak karena membesarkan yang kecil-kecil itu akan berdampak keburukan. Tetapi demikian juga kalau ada masalah-masalah besar, mau di kantor, terutama di rumah tangga, di organisasi wihara ini, coba usahakan mengecilkan dan menghilangkan. Ibaratnya Anda itu seorang dokter, kalau ada pasien datang sakit, maka tugasnya bagaimana saya bisa ngobati, menyembuhkan. Bukan dibuat tambah sakit supaya bolak-balik datang, beda lagi itu. Itu dokter mata duitan itu. Coba diusahakan itu membesarkan. Itulah tugas seorang manusia yang berjalan di atas jalan Dhamma. Kalau itu Anda bisa lakukan dua hal itu pun 50% masalah itu akan banyak yang hilang. Yang kecil jangan dibesar-besarkan, masalah besar dengan kepala dingin, hati yang dingin, kemudian dengan ability to solve the problem solving and decision making, maka itu akan membuat Anda itu ya disayangi orang. Kalyanamita itu ujungnya di situ. Kita akan disayang orang. Karena kita tidak pernah mempersulit orang lain. Yang ada adalah mempermudah orang lain. Ini resep yang kedua. Yang ketiga itu adalah yang tidak kalah pentingnya di dalam menjaga kebersamaan itu adalah jangan suka ungkit-ungkit masa lampau. Dulu ya, inget gak? Dulu pernah selingkuh, ayo selingkuh lagi ya, pulangnya malam lagi ya. Kita itu kebiasaan sukanya yaitu mengungkit-ungkit yang lama. Karena apa? We never forget it, tapi easy to forgive, but not easy to forget. Nah itu karena memang masuk dalam otak. Kalau bisa jangan ditaruh di hati. Apa yang sudah lewat katanya Sang Buddha adalah itu sudah past, sudah lewat. Kuburlah jauh-jauh sudah. Karena itu sudah. Dan itu kalau kita ingat-ingat selalu akan mengganggu persaudaraan. Mengganggu persaudaraan, pertemanan itu. Coba dihilangkan masa lampau itu. Jangan suka ungkit-ungkit. Suatu rumah tangga selalu pecah itu oleh karena apa? Selalu mengungkit masa lampau. Lagi anak jalan di mall, kemudian ada cewek itu, ini yang untuk pria, lagi lewat mantan pacarnya. Si istri mesti melihat gini, reaksinya bagaimana? Kalau reaksinya pura-puranya kayak gini, masih ingat dia masa lampau. Mulai pulang ribut. Ini pengalaman dari konsultasi itu. Karena apa? Ya selalu kecemburuan. Itu adalah racun yang paling besar di dalam rumah tangga. Nah di dalam perisa itulah maka kerukunan samagi ini adalah suatu hal yang penting sekali untuk mau kita hidup bahagia. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Sang Buddha dengan peristiwa Magha Puja yang kita rayakan kemarin tanggal 12 yang bersamaan dengan Cap Gome. Dahulu pada waktu tahun 67-65 dilarang merayakan Cap Gome, ya terutama di Bogor itu di wihara kelenteng Danagun ya dilarang itu perayaan Cap Gome segala berbau Tionghoa. Oleh karena itulah pada waktu itulah maka kita umat Buddha turun tangan mencoba menyelamatkan budaya Cap Gome itu dengan mengatakan pada pemerintah, Cap Gome boleh dilarang, tapi ini adalah Magha Puja. Nah, kita selalu cari jalan keluar, solusi. Di dalam kesulitan yang paling berat apapun juga, kita selalu mencari solusinya. Apa yang bisa kita bantu? Maka kita mengatakan merayakan Magha Puja, ya adalah ya sembahyang kelentengnya sih tetap aja. Tapi kita ajarkan mengenai Magha Puja. Karena sebelum tahun 65 kan enggak ada ya. Enggak mengenai Magha Puja itu enggak ada itu. Karena kita itu
made in tua semua. Kalau Anda kan made in baru semua ya. Nggak ada Maga Puja, yang ada cap gome. Ya, oleh karena itulah maka kita terapkan, kita introduce perayaan Maga Puja itu di Indonesia yang berkaitan jatuhnya bersamaan dengan cap gome tahun baru Imlek itu. 2 minggu setelahnya. Nah, Maga Puja memang ada hal yang sangat penting, yaitu adanya kerukunan itu. Itu yang membuat agama Buddha bisa berlangsung lebih dari 2.600 tahun. Dan peristiwa yang paling mengesankan itu adalah hadirnya 1.250 orang biku yang semuanya adalah arahat. Dan semua biku itu adalah ehi biku. Biku yang ditabiskan sendiri oleh Sang Buddha dengan cara ehi biku. Come here biku, udah jadi biku. Kok sekarang dipakai testing, psikop tes, interview, ya. Jadi samanera 2 tahun dulu, kemudian 1 tahun kemudian jadi biku, kemudian jadi samanera dulu. Kalau zaman waktu itu enggak, ehi biku, udah jadi biku. Karena pada waktu itu Sang Buddha dan para siswanya itu semuanya itu enggak mata duiten. Ada yang enggak mata duiten itu tidak penuh dengan ilusi-ilusi keduniawian, betul-betul ingin kesucian. Kan beda dengan zaman sekarang itu. Ya, sehingga ada jadi biku 2 minggu, ada yang 3 bulan, copot lagi, masuk lagi dan sebagainya. Nah, 1.250 orang itu semuanya adalah ehi biku dan sudah mencapai tingkat arahat. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, disitulah dan mereka datang itu semua tidak pakai janji. Beda dengan Anda kan, pertemuan hari ini, disorot foto saya, programnya apa, jamnya apa, ada apa semua. Nah, beda dengan peristiwa saya ini yang menjadikan hari ini adalah hari istimewa. Dan yang ketiga tidak kalah pentingnya adalah pelestarian Dhamma. Di mana Tathagata mengajarkan mengenai Owada Patimokkha yang merupakan konstitusi dari para biku dan juga umat ya. Ini keistimewaannya untuk menjaga apa tadi? Samagi kerukunannya. Perbedaannya banyak. Ini juga diikat. Nah, oleh karena itulah maka Owada Patimokkha ini sangat penting sekali untuk menjadi pegangan hidup kita dimanapun Anda berada. Meskipun bukan biku. Ya tentu kalau untuk para biku silanya memang agak berbeda. Ya. Tetapi apa yang bisa Anda ambil untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga Anda bersama-sama dengan community yang ada di kantor, di tempat ini, di rumah itu selalu mendapatkan suko. Happiness yang lebih eternal. Jadi yang lebih bisa berjangka waktu yang panjang sekali. Dan Owada Patimokkha yang terkenal Anda tahu ada hukum universal, yaitu Sabbapapa Sakaranang, kita sudah tahu. Nomor 1 adalah hentikan, stop doing bad things. Tidak perlu harus jahat, tapi tidak perlu harus menjadi kriminal. Any bad things itu nomor 1, stop dulu. Kalau tidak melakukan itu adalah merugikan orang lain. Merugikan diri sendiri. Mau suami, istri, suaminya lagi mandi, celananya nyantol, apa yang bisa diambil dari kantongnya? Masih ada enggak? Suami juga begitu. Ya kadang-kadang dalam pengalaman hidup saya, ya suami istri ribut, ya, datang kepada kita. Marah sama suaminya. Ternyata itu ada apa? Ada apa?
Ada insentif dari kantor, kemudian disimpan suaminya sebagai apa? Ini duit suami. Nah, istrinya nggak tahu. Istrinya pada waktu itu terjadi datang pada arisan kantor, ketemu. Nah, temannya mengatakan, Mbak Yu, kemarin beli apa? Mau beli apa? Loh, suaminya kan dapat insentif. Apa insentif apa? Pulang-pulang berkelailah mereka. Bisa terjadi itu. Ya, mengambil yang bukan haknya, baik itu suami, istri, itu atau anak. Ya, itu bisa terjadi. Dan karena itulah maka nomor satu adalah stop doing bad things itu. Barulah yang ini hukum universal ini. Yang kedua itu adalah yang tidak kalah pentingnya, menambah kebaikan dan kebajikan. Setiap hari kita harus punya investasi kebaikan dan kebajikan apa yang dilakukan. Even itu small things, menyeberangkan orang. Ya. Di YouTube saya lihat itu ada seorang wanita lagi duduk di depannya itu ada pengemis yang makan dengan tangan, dengan sederhananya. Si anak kecil ini merasa kasihan. Apa yang dilakukan? Breakfastnya diambil sebagian, kemudian dia bawa keluar, dikasihkan pengemis di depannya itu. Anak kecil 9 tahun. Hari kedua, dia begitu juga. Hari ketiga, begitu juga. Dia tanya sama si pengemis, ini makanan dari mana? Ini jatah saya untuk breakfast. Lusanya, anak kecil ini didatangi oleh polisi. Orang tuanya takut nggak? Kalau rumahmu didatangi polisi takut nggak? Mestinya polisi itu pelindung masyarakat ya. Tapi kalau polisi datang pada kita, serba ketakutan. Salahnya apa ya? Salahnya apa? Gitu ya. Ternyata polisi ini didatangi pria yang parlente, pakai jas. Ngasih anak kecil ini uang. $100.000. Ternyata yang lagi parlente yang kelihatannya seperti orang miskin ini, itu adalah Richard Gere. Bintang film terkenal, yaitu supporternya Dalai Lama. Ngasih $100.000. Karena dilihat ada anak-anak, tapi baik hati dan memberikan sesuatu itu tanpa syarat. Nah, yang membuat kita itu selalu tidak bahagia itu kalau kita suka memberi tapi pakai syarat. Oh, dulu ya saya bantu loh. Sekarang coba lihat, nyapa aja tidak. Loh. Dulu dulu itu selalu begitu. Nggak ingat ya sekarang ya. Nah, yang membuat kita itu tidak bahagia itu selalu adalah even kita itu sudah berbuat baik, tapi karena pakai syarat, maka nilainya itu turun. Beda dengan anak kecil ini. Yang dengan sukarela, betul-betul keluar dari melihat orang tua duduk di situ dalam keadaan miskin, makan apa adanya. Kalau Anda barangkali tidak mau ya jadi Richard Gere gitu ya. Pura-pura miskin dia duduk di belah sana, pura-pura makan kayak begini. Enggak mau juga kan? Kita ada Richard Gere coba ngetes sampai di mana kindness itu bisa berlangsung di banyak di TikTok itu cerita-cerita yang kayak begitu. Ada orang-orang yang betul-betul itu keluar dari hati sanubarinya itu mau menolong orang lain. Tan ini yang dikatakan dalam bahasa Jawa itu tanpa pamrih, tanpa persyaratan, tanpa keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Yang di cerita lain itu ada juga orang miskin masuk di restoran, kemudian dia bentak-bentak, diusir sama supervisornya, kemudian ada yang pelayan yang tetap ngasih, ya. Akhirnya dia itu pemilik restoran itu dan sebagainya, banyak cerita-cerita begitu. Nah, itulah yang diajarkan oleh Sang Buddha, bahwa kita itu yang nomor 2 itu adalah selalu berbuat kebaikan, kebajikan.
paling sedikit ala nice face. Ya, matanya dibinar-binarkan kalau ketemu orang, berikan smile-nya, kalau perlu manggut begini, ya. Kalau perlu beri bantuan sesuatu. Ya, ini kecil-kecil dan jangan pernah diremehkan bahwa kecil-kecil itu tidak bermanfaat. Sangat bermanfaat sekali, even kecil. Memberi bantuan, good things itu tidak perlu harus besar-besar. Apalagi sudah membantu. Nama saya mana kok nggak dicantumkan di sini ya? Telah membantu. Wah, Jaya Medo namanya $100.000 untuk membangun gedung ini. Paling seneng itu. Bahkan kalau dalam pertemuan duduk tidak taruh di depan, marah. Kok saya nggak dianggap? Saya nggak dianggap itu adalah ego yang selalu mengganggu kita. Ya, duduk di acara dan sebagainya. Ada orang-orang yang malah senang itu duduk di belakang apa? Supaya cepat pulang. Hah? Kalau duduk di depan nggak bisa pulang, nunggu dulu gitu. Satu pulang semua begitu. Nah, dan yang ketiga ini tidak kalah pentingnya adalah Sacito Pariodapamang. Sacito mempunyai mind and heart itu yang baik, yang bersih. Karena semua itu ujungnya mind and heart. Heart itu memang di hati di sini, tapi itulah yang merupakan sesuatu yang murni. Kalau mind itu masih diperhitungkan, nah, pakai perhitungan, untung rugi, baik budi. Tapi kalau sudah di sini itu adalah betul-betul hati yang bersih benar, yang tidak ada pamrih apa-apa. Nah, tiga ini adalah hukum universal sebenarnya. Semua agama begitu. Dampak dari menggunakan tiga ini selalu kalau beragama itu seharusnya non-violence. Seharusnya. Jadi kalau agama yang ada violence-nya, itu orang biasanya mencari dalil-dalil yang ingin membenarkan. Jangan dikira bahwa umat Buddha semuanya tidak selalu non-violence. Kita lihat aja peristiwa Rohingya. Karena agamanya lain, sukunya lain, rasnya lain. No, kill them. Usir mereka itu. Kadang-kadang kita tanya, di mana letaknya Buddhismnya? Kita harus juga lihat bagaimana pemerintah yang ada di Myanmar. Militernya begitu kejam, para biku juga ditembakin pada waktu itu. Di mana letaknya Buddhismnya? Agama Buddhanya sih bagus. Tapi karena agama itu hanya menjadi ritual, heritage, tetapi kelakuannya tidak sejalan dengan apa yang diajarkan. Dan Sang Buddha mengajarkan kalau menjalankan ini, diyakinkan happy in this world and happy in the other world. Di alam yang karena itu kita dikatakan silena sugating yanti. Jadi menjalankan sila itu adalah mencintai orang lain. Di samping mencintai dirinya sendiri. Karena metta itu kalau kita mencintai orang lain, menyayangi orang lain. Kalau ada dompet yang kelihatannya tebal kemudian ada di sebelahnya, mind and heart kita bunyi apa enggak? Kalau bunyinya memang Tuhan itu adil. Saya enggak punya duit, belum makan, ini ada dompet ini. Tuhan itu betul-betul adil. Tapi kalau mind and heart-nya clean and pure, dia mengatakan, aduh kasihan dia ini. Yang punya dompet ini pasti akan cari. Dan dompet ini isinya uang, pasti dia kerjanya cukup keras untuk mendapatkan. Ada, be kind itu muncul. Karena kebiasaan kita selalu metta bhawana itu. Mengembangkan cita kasih itu kalau tidak dikembangkan, di repeat from day to day, maka tidak mungkin bunyi itu akan muncul. Kasihan orangnya mencari. Coba lihat dompetnya, ada alamatnya apa tidak. Bisa saya telepon enggak? Ada cerita juga begitu. Kalau Anda memang lagi melarat, anak lagi sakit, di rumah enggak ada beras, lagi berjalan dalam keadaan sulit,
Anda menemukan dompet ada uangnya, apa yang Anda lakukan? Yang satu mengatakan, alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Yang satu, kalau begitu ngomong begitu, dasar kamu pencuri itu ya, mengambil barang yang bukan miliknya. Orang yang kedua ditanya begitu, aduh, ini bukan milik saya mau serahkan ke polisi dulu. Saya cari, dikatain sama teman, dasar kamu goblok. Dompet itu pasti diambil polisinya itu. Jadi mesti bagaimana? Manusia itu memang selalu adalah memilih apa yang dikatakan sesuai dengan sanubarinya. Kemudian Sang Buddha juga mengajarkan kantik paramang tapo titika, bahwa kesabaran itu cara beragama yang paling sulit. Cara beragama yang paling sulit, cara bertapa ya. Karena itu semua agama mengajarkan sabar, subur, tidak sabar masuk kubur. Naik mobil aja coba lihat, saya mesti sabar apa tidak ini? Umumnya apa? Wah, apalagi kalau pakai Ferrari, pakai yang bagus, kepengennya genjot gitu ya. Baru kelihatan itu, I'm the winner gitu. Tapi kalau sudah mengikuti tanda-tanda lalu lintas, ini kapan selesainya ini? Itu adalah suatu pilihan hidup. Ya. Bahwa kita juga harus mentaati winaya. Winaya itu tidak lain adalah rules and regulation. Saya selalu menyamakan Triratna itu sebagai orang yang mengendarai mobil. Kalau Buddha itu adalah orang yang menemukan GPS. GPS itu bukan gede perut saja ya. GPS. GPS itu menentukan kemana kamu mau pergi dulu. Itu mesti dimasukkan dulu kan. Kalau kita percaya bahwa Buddha itu adalah penemu GPS. Yang nomor satu kalau kita mau menggunakan itu, kemana kita mau tuju? Mau ke surga, bumi ini? Itu dulu harus di-set dulu. Doing good things, bad things, atau mau ragu-ragu. Kalau ragu-ragu cuma satu dapatnya celaka. Nyebrang jalan ragu-ragu, nulis ragu-ragu, mau kerja ragu-ragu. Kadang-kadang kan kita kerja mendadak 2 perusahaan menawarkan yang sama. Mulai ragu-ragu, saya ambil yang mana. Demikian juga dengan segala sesuatu yang berbentuk ragu-ragu, itu selalu akan mendatangkan kerugian. Karena itu kita harus mempunyai keyakinan, sadda itu. Milik agama juga demikian. Ya, saya sendiri dulu beragama Muslim, keluarga saya masih Muslim. Ya, saya akhirnya mencari agama Buddha. Waktu masih agama Buddha, mulai juga bingung. Buddhanya Buddha mana ya? Ada kelenteng, ya, kemudian ada ini, ada itu, apalagi sekarang. Ada Maitreya pun ada beberapa, ada Lun Sun Yen, ada ini. Nanti masuk lagi, Kristen juga masuk lagi yang baru, Mormon. Dulu dilarang itu, Mormon itu. Ya. Saksi Yehova dan sebagainya. Selalu hidup ini memilih. Hidup ini selalu memilih. Karena itu dibutuhkan apa? Orang yang smart. Bisa menentukan kembali apa yang kriterianya apa, mana yang kita mau ambil. Yang kedua, dengan kita menentukan objektif hidup kita itu kemana, barulah kita set. Kita ikuti apa yang diperintahkan. Inilah yang dikatakan Sang Buddha, menjalankan dharma itu. Mereka yang menjalankan dharma, itulah orang yang akan memperoleh happiness. Anda boleh dengan GPS ini belok kiri, nggak mau karena sana. Emangnya saya mau diperintah oleh GPS. Ke kanan boleh, nggak dilarang kok. Buddhism juga begitu. Buddhism itu tidak ada perintah dan tidak ada larangan, tidak ada kewajiban, tidak ada larangan. Tidak ada kewajiban untuk menikah, tidak ada kewajiban juga, tidak ada boleh juga untuk tidak menikah. Kalau agama lain kan menikah itu adalah wajib. Sehingga kadang-kadang kawin cara artificial,
pura-pura menikah gitu. Oleh karena ada kewajiban di dalam Buddhism tidak ada. Tapi kembali diingatkan, apapun juga yang kamu pilih selalu mengandung risiko. Itu hukum karma itu di situ. Dan karena harus kita mempelajari pariyati dhamma, kita belajar mengenai risiko apa. Kalau kita memilih ini dan memilih itu. Dan kalau itu memang sudah menjadi pilihan, semua risiko ya harus kita tanggung. Nah, oleh karena itulah maka dengan GPS itu kita boleh dan bisa menentang. Tapi kalau kamu menentang terus nanti GPS-nya kan nggak bunyi dia. Manusia juga begitu, kalau kita jadi dharma itu dari Buddha itu adalah saya ibaratkan sebagai penemu daripada GPS, kemudian dharma itu adalah aplikasinya itu sendiri. Bertambah you percaya dengan sistem aplikasi itu, bertambah memudahkan. Tapi harus diupdate kembali. Nah, apa perlu Buddha Dharma juga perlu diupdate? Ya tentu harus update. Contohnya apa? Dulu para biku selalu pakai bowl, sekarang pakai piring, pakai sendok garpu. Lah dulu kan juga pakai tangan. Selalu harus ada updating. Karena itulah maka Sang Buddha mengajarkan pada waktu mengatakan kepada Ananda, apakah Vinaya ini boleh diupdate? Sang Buddha mengatakan yang kecil-kecil boleh diupdate, yang besar-besar jangan. So any regulation kan selalu mesti updating itu. Nah, pada waktu konsili pertama mereka berkumpul, Ananda ditanya, ini Vinaya ini boleh mana yang boleh diupdate, tidak diupdate? Yang kecil boleh, yang besar enggak. Kamu tanya enggak apa kecil atau besar? Jawabnya Ananda, enggak. Kenapa kamu enggak tanya? Ini permulaannya perpecahan di dalam sangga ini oleh karena apa? Tafsir. Any rules and regulation itu ada kaitannya dengan tafsir. Karena zaman selalu berubah. Ini terjadinya perpecahan. Kamu bertanggung jawab ini perpecahan sangga ini. Kenapa kamu enggak tanya? Loh, yang hadir ini kan semua arahat. Semua orang suci. Yang enggak doyan duit, enggak doyan seks, enggak doyan rumah besar. Kemana-mana jalan kaki. Nah, itulah terjadinya perpecahan di dalam sangga. Biku itu boleh kawin enggak? Wah, Vinaya enggak boleh. Nah, kalau lain, loh kenapa enggak boleh? Kan dia masuk manusia. Anjing aja kawin kok. Kok sampai biku manusia enggak boleh kawin? Maka ada biku yang menikah. Boleh di dalam sekte-sekte tertentu. Macam-macam. Ada enggak biku kalau pergi ke night club? Zaman Sang Buddha kan tidak ada night club gitu. Oh, tidak boleh begini-begini, harus tinggal di sini ruangannya. Ada lagi yang terjadi, biku itu hanya sampai jam kerja. Sampai jam berapa? Jam 5 sore. Setelah jam 5 sore, ya copot, free. Seperti Anda sendiri kan, kalau lagi kerja itu, kalau sudah jam kerjanya selesai, apa yang Anda lakukan? Ya ganti baju, you are free kan. Ada sekte agama Buddha yang begitu. Terus sudah waktunya selesai dia. Jadi ada jam kerjanya untuk melayani di wihara masing-masing. Tapi setelah itu. Nah untuk itu maka apa? Kita diharuskan juga belajar. Sehingga apa? Jangan gampang kita terperosok oleh ajaran-ajaran yang seringkali dikatakan sesat. Anupabako, anupabato. Jangan menyiksa orang lain. Jangan suka menyiksa makhluk-makhluk lain. Jangan menghina makhluk lain. Kalau makhluk itu pasti manusia. Kalau menyiksa bisa binatang, bisa tumbuh-tumbuhan. Inilah yang diajarkan Sang Buddha yang seringkali berbeda dengan ajaran agama lain.
Seperti waktu saya muda dulu juga, ya namanya membunuh binatang, bunuh ayam, bunuh bebek, ayo biasa. Karena memang binatang itu hidup ini untuk diperuntukkan manusia kok. Ajarannya beda. Yang karena itulah maka pilihan ini sangat penting untuk membuat Anda atau kita sekalian itu happy in this world and happy in the next life. Karena hidup ini selalu berputar demikian. Nah inilah maka pentingnya maka puja itu untuk kita peringati bersama terhadap peristiwa agung ini. Nah, adanya pada bulan Maga. Oleh karena itulah maka saya baru saja menyelesaikan edisi yang kedua, yaitu buku mengenai kalender Buddhis dan Hari Raya Agama Buddha. Asal usulnya kalender agama Buddha yang kita pakai di Indonesia. Karena kalender itu adalah cara perhitungan. Jadi ada kalender Tionghoa, purnama saja bisa beda-beda kok. Purnama Tionghoa, purnama Jawa, purnama Bali, purnama Thailand itu bisa beda-beda. Oleh karena itu maka pemerintah di Indonesia masih mengikuti tradisi yang pernah diintroduce oleh kaum teosofi yang dikatakan, karena dalam kitab suci tidak ada purnama itu seperti apa. Nah, karena itu teman-teman di Islam pun untuk menetapkan puasa Lebaran pun bisa beda-beda. Apa yang dikatakan bulan baru, new moon itu? Nah, satu kelompok dikatakan new moon itu kalau kelihatan celirit ya gitu, serit bulannya, itu sudah tanggalnya ganti. Kelompok lain mengatakan, oh enggak, mesti pakai teropong. Yang satu pakai hitungan hisab. Satu pakai rukyat, ngitung dulu berapa derajat itu bulannya nampak. Kalau belum 3 derajat tidak bisa. Maka seringkali ada 2 macam perhitungan. Nah di Buddha bagaimana sih kami ditanya. Kalau di Buddha ya, kalau yang di Indonesia kita tidak menggunakan Jawa, Bali juga tidak, Tionghoa tidak, Thailand tidak, menggunakan internasional. Sekarang orang Islam pun sudah terutama dari Muhammadiyah menggunakan kalender yang disebut sebagai global calendar, yang betul-betul dengan ilmu pengetahuan sudah bisa menghitung kapan terjadinya new moon and full moon itu. Karena detiknya itu, makanya ada detik Waisak itu. Satu-satunya di dunia Buddhis itu masih merayakan Waisak itu pakai. Tapi yang Maga dan sebagainya enggak, hanya Waisak aja. Itu ada penetapannya. Nah itu di buku semuanya kita adakan. Karena sekarang itu sudah modern sekali. Jadi manusia itu memang banyak perbedaannya. Tetapi bagaimana kita itu menempatkan sesuatu itu dengan sebaik-baiknya agar terjadi apa? Hidup ini bahagia kalau kita bisa selaras. Selaras. Ada serasi. Tahu bedanya? Selaras, serasi, seirama, seragam. Kalau laras itu ini